tadi sudah disebut-sebut PLN, saya juga mau mengundang nih dari PLN ada Bapak Gong Matua Hasibuan, Kepala Satuan Manajemen Resiko PT PLN Persero, sudah hadir bergabung bersama kita. Selamat datang Bapak, silakan. Baik, sudah lengkap kursinya. Saya mau bergeser ke Pak Bima terlebih dahulu ya. Pak Bima dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Pak Bima, misi METI ini kan sudah jelas ya kan untuk kemudian berperan aktif dalam pengembangan energi terbarukan yang ada. Nah, sejauh ini Pak, apa kemudian langkah atau peran yang sudah dilakukan oleh METI dalam kemudian mendukung transisi energi menuju target yang tadi sudah disebutkan Pak di tahun 2025, kemudian jangka panjangnya di tahun 2060. Silakan Pak Bima. Oke, terima kasih Mbak Ana. Seperti yang tadi disampaikan Bu Ida dan sampaikan Pak Susilo, kita tahu bahwa METI adalah Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, di mana tentunya di dalam METI itu kita ingin menjadikan wadah yang terpercaya ya dari para pihak yang ada di bidang energi terbarukan, sehingga akan terjadinya komunikasi gitu yang masif khususnya terkait dengan energi terbarukan. Yang tentunya ini bertujuan untuk memenuhi energi nasional dengan energi bersih begitu. Sehingga di dalam METI itu anggotanya itu dari para pengamat, dewan pakar, juga penggiat gitu, juga para pelaku usaha yang bersama-sama secara terus-menerus melakukan kayak sharing knowledge gitu, dan bagaimana mengawal energi terbarukan untuk dicapainya tahun 23% tahun 2025 ini satu. Jadi kita juga menyiapkan proposal gitu terkait dengan regulasi policy yang tentunya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dari Dewan Pakar menyampaikan pandangannya, juga para penggiat serta para pelaku bisnisnya itu disusun sedemikian rupa dalam sebuah buku putih yang dibuat oleh METI, dan ini menjadi bagian yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan bagian daripada kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua, selain menjadi wadah para pelaku itu juga METI dalam hal ini ada seperti upaya untuk memenuhi sebuah produksi atau produk yang tentunya terkait dengan energi terbarukan. Beberapa dewan pakar tentunya menyiapkan usaha apa ya, yang usaha yang selama ini mendorong gitu terkait dengan seperti co-firing gitu. Co-firing ini dibentuklah sebuah koperasi gitu, koperasi Kopetindo, Koperasi Energi Terbarukan Indonesia, yang mana itu juga menjadi bagian dari METI, yang para anggotanya juga para anggotanya itu adalah dari unsur-unsur yang berkaitan dengan energi terbarukan. Nah, PLN gitu tentunya untuk mendorong PLN energi terbarukan ini terpenuhin, upaya-upaya kesediaan bahan bakar ini perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini koperasi energi terbarukan itu menjadi bagian untuk menyediakan bahan yang secara dengan jumlah yang cukup dan secara berkesinambungan. Nah, inilah salah satu yang dilakukan berlaku untuk unit untuk daerah, tidak saja di Jawa namun untuk di seluruh Indonesia, khususnya ada di luar Jawa.
mengingat bahwa kebutuhan kayak pellet dan pellet itu untuk co-firing itu di PLN dibutuhkan sekali. Nah, selain menjadi bagian daripada penyiapan bahan untuk energi terbarukan, kami memberikan ada satu bidang gitu ya, ada bidang terkait dengan bagaimana investasi energi terbarukan itu dapat tumbuh di Indonesia. Banyak lembaga-lembaga luar negeri yang tadi disampaikan Pak Susilo ingin memberikan kontribusi untuk tumbuhnya energi terbarukan. Nah, METI di sini menjadi bagian mediasi gitu ya. Kadang-kadang mereka tidak mengetahui di mana potensi energi terbarukan itu bisa dieksploitasi atau bisa diimplementasikan. Sehingga kita mempertemukan antara investor dari luar dan para pelaku usaha yang ada di Indonesia ini untuk mendapatkan kesempatan membangun energi terbarukan tersebut. Sebaliknya kadang-kadang juga tidak mudah seperti yang disampaikan, resiko-resiko terkait dengan pembiayaan finansial ini menjadi bagian yang finansial ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam kerjasama untuk pembangunan energi terbarukan itu. Nah, oleh karena itu masuklah para dewan pakar dari METI yang selama ini sudah beberapa kali gitu melakukan riset, melakukan kajian terkait beberapa potensi yang ada di Indonesia sehingga memastikan pada lender bahwa untuk pembangunan energi terbarukan yang di Indonesia ini mempunyai kepastian proyek itu akan bisa dideliver dengan baik. Selain kita ngomong finansial, yang ketiga mungkin saya menyampaikan bahwa di METI itu ada namanya sebuah bidang yang terkait dengan pengembangan SDM. Tadi kalau disampaikan bagaimana SDM itu disiapkan di METI, nah kami mempunyai kerjasama dengan beberapa universitas, juga pendidikan yang ada di level sekolah menengah atas, di mana kita memberikan kayak sosialisasi, kayak pemahaman, seperti juga terkait bagaimana sih pemerintah ini, atau kita bisa kena rencana Indonesia untuk memenuhi target energi terbarukan di tahun 2060 dengan net zero emission. Nah, upaya-upaya ini harus diberitahukan kepada para generasi muda yang khususnya di universitas, sehingga membuat mereka akan menjadi pola hidup bagaimana pentingnya energi terbarukan, energi bersih untuk masa depan. Dan tentunya ini menjadi bagian sangat penting dalam jangka panjang apabila SDM yang mengetahui bagaimana pentingnya energi terbarukan itu, dan METI akan mengawal modul-modul terkait dengan bagaimana energi terbarukan difahami oleh mereka. Jadi dari sisi bagaimana produk itu, bagaimana menyiapkan sebuah proses, bagaimana proses untuk mendapatkan energi terbarukan, bagaimana menyiapkan bahan bakarnya, bagaimana menghitung finansialnya, dan itu dapat kita sampaikan dari METI kepada para institusi pendidikan yang ada. Yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan di METI, selain juga tadi ada finansial, sekarang SDM, METI juga melakukan bimbingan terhadap UKM-UKM yang ada di masyarakat di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah tertentu untuk bisa ikut berpartisipasi mengelola energi, potensial energi yang ada di sekitarnya untuk menjadi dioperasikan gitu ya, menjadi energi terbarukan. Banyak selain itu UKM-UKM juga diajarin bagaimana sih menanam, memilih tanaman atau bagaimana mengelola sebuah lahan yang tentunya ini menjadi bagian untuk mendukung terjadinya kebutuhan yang bisa mendapatkan profitability di masyarakat untuk menjual hasilnya mendukung energi terbarukan. Selain itu juga potensial tadi yang terkait dengan di lingkungan sebuah daerah, tentunya diperlukan bimbingan dari
pakar-pakar yang ada di METI untuk memastikan bahwa apa yang mereka kerjakan itu menjadi bagian hidup untuk dengan menggunakan energi bersih. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, peran METI sebagai wadah masyarakat energi terbarukan Indonesia yang selama ini ingin mendorong dan berupaya untuk bisa memenuhi target Indonesia 23% 2025 dan net zero emission di tahun 2060. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bima, itu dari METI. Kita bicara tadi mengenai bagaimana menyediakan human resource-nya, menjawab kesempatan, memaksimalkan peluang yang ada ya Pak ya.